Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga digital, kembali lagi di podcast Sabi, sharing asik bareng IPF. Nah, kali ini saya Take Vesena nggak sendirian. Kali ini saya bersama Ibu Diah Titis Kusuma Wardani. Mungkin boleh sapa dulu Bu warga digitalnya. Halo warga digital. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Islam tentunya. Agak sedikit berbeda dari pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya ada beberapa narasumber yang mungkin apa namanya sudah membahas tentang ekonomi-ekonomi yang kemarin Palestina dan juga kemudian Mapres dan lain-lainnya. Sekarang kita lebih ke agak-agak kuliah ya Bu ya mungkin Bu. Enggak sih, Iya juga tapi sih. Iya. kita kita lebih ke gimana caranya ekonomi Islam ini bisa dikenal ya Bu ya mungkin ya gitu. Tapi sebelum jauh ke sana Bu, boleh disapa dan boleh dikasih tahu dulu aktivitas Ibu ini apa Bu? Oke, makasih. Halo warga digital. Saya menjabat di Sekretaris Prodi Ekonomi FEB UMY. Juga mengikuti beberapa kegiatan aktivitas dengan asosiasi ya seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam, IAII DPW DIY. Sana saya sebagai bendahara. Kemudian juga di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, sebagai wakil sekretaris. Nah, ya mungkin banyak juga ya aktivitas di sana itu yang kemudian bersinggungan dengan ekonomi Islam gitu ya. Iya, Nah, iya, mungkin gitu Mas Sena. iya. Berarti sibuk banget ya Bu ya. Oh, nggak juga sih. Nah, berarti bisa dikatakan ekonomi Islam ini udah jadi makanan sehari-hari Ibu ya. Maksudnya secara pembahasan, kemudian secara praktek saya kira pasti Ibu lebih 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 dalam daripada saya gitu. Nah, eh, tapi secara ini Bu, apa namanya? Apa ya bahasanya? Mungkin secara universalnya gitu ekonomi Islam nih apa sih sebenarnya Bu gitu? Oke, jadi gini Mas Sena ya. Banyak ya tokoh-tokoh ekonomi Islam ini kan sangat ingin ya mendefinisikan ekonomi Islam itu secara lebih formal Iya. ya, tetapi terkadang terjebak ya dalam definisi formal itu sendiri. Nah, kalau saya sendiri ya menurut apa yang sudah saya pelajari dan saya baca gitu ya, jadi ekonomi Islam itu adalah sebuah ekonomi yang konsep-konsepnya atau unsur-unsur komponen di dalamnya itu harus uh, inline ya dengan perspektif Islam terhadap dunia. Uh, dan kemudian ekonomi ini mampu ya menggait atau membimbing, memberikan petunjuk ya agar bisa mentransformasi perekonomian ya dan juga society atau masyarakat itu menjadi lebih Islami ya berdasarkan tadi uh, Islamic worldview ya, Iya. nah, atau nilai-nilai Islam begitu. Iya. Berarti memang memang maksudnya pada intinya ya adalah ekonomi yang mengacu kepada ajaran-ajaran konsep Al-Qur'an ya, Bu ya. Dan Iya, juga Quran dan Al-Hadis Sunnah ya. ya. Oke, tapi bisa nggak Bu dikatakan kayak gini? Kan saya pernah dengar dan pernah baca bahwa Islam itu artinya keselamatan gitu. Iya. Artinya apakah memang kok ekonomi Islam ini bisa diartikan bahwa ekonomi yang lebih mengedepankan apa apa ya kalau bahasanya profit loss sharing gitu ya Bu ya atau kebersamaan gitu bisa nggak dikatakan seperti itu Bu? Iya, iya. Artinya begini, kalau kita memahami ekonomi Islam, kita belajar gitu ya, Iya, belajar kemudian bersemangat untuk mengkaji ekonomi Islam. Ya, insya Allah kita akan selamat gitu ya. iya, Artinya kita terbebas dari hal-hal yang mungkin dalam hidup kita itu semacam ya debu-debu. Kalau misalnya dikaitkan dengan tadi misalnya ya iya, sebagai contoh adalah riba ya, debu-debu riba ya, yang dimana riba itu dalam Islam kan menurut ahli fikih ya, beberapa ahli fikih riba itu haram gitu ya. iya, Jadi misalnya bunga bank ya, bunga bank itu identik dengan riba, dan riba dalam Islam itu haram, dan bahkan kan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an gitu ya bahwa barang siapa memakan hasil riba itu ya, Allah dan Rasulnya menantang perang gitu iya. ya. Dan dan sebagai mana yang disebutkan juga dalam beberapa hadis begitu. Jadi kita dengan mempelajari ekonomi Islam diharapkan kita itu bisa selamat. Ya, insya Allah, amin. Nah, Bu, berhubung Ibu juga
tidak asing dengan dunia pergerakan ekonomi Islam ya Bu ya, atau ya ekonomi yang ya ekonomi Islam maksud saya. Nah, kira-kira buat buat misalnya buat adik-adik maba atau buat mahasiswa yang belum tahu ini, kira-kira ada nggak sih Bu jejaring ataupun relasi Iya. dari aktivis-aktivis ekonomi Islam atau pegiat ekonomi Islam ini Bu? Iya, oke. Jadi mungkin cerita sedikit ya, Iya. pengalaman saya dulu waktu kuliah gitu Iya. ya. Jadi dulu di Universitas Gadjah Mada saya menempuh pendidikan S1 di sana. Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang juga berhubungan dengan ekonomi Islam. Nah, sebagai contoh di UGM itu ada KC, kelompok studi ekonomi Islam yang namanya Syariah Economic Forum. Nah, di UMY sendiri ini juga punya ya, VIES ya namanya ya. Yes. Nah, jadi teman-teman itu bisa bergabung ya dengan organisasi seperti itu di kampus masing-masing ya, KASIK atau kelompok studi Islam. Yang mana itu nanti ada silaturahminya ya, senasional yang namanya Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam atau FOSE ya. Dan nanti kalau Anda sudah lulus pun itu sudah ada wadahnya sendiri namanya KFOSE ya, KFOSE. Korps Alumni Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Ya, nanti Anda bisa gabung ya bersama teman-teman itu supaya bisa memperjuangkan atau mungkin belajar banyak tentang ekonomi Islam begitu Mas. Nah, itu menarik sih. Itu berarti buat warga digital yang tertarik untuk sebenarnya saya sempat belajar sebenarnya ekonomi Islam nggak sesaklek itu ya Bu ya. Maksudnya pada akhirnya tujuannya buat kita juga gitu loh. Dan ketika kita udah punya wadahnya, kenapa nggak dimanfaatkan gitu Iya ya Bu ya. betul. Tuh, kalau saya kan udah terlambat nih. Iya, belum lah kan Belum masih ya? tadi ada korps alumni. Oh, Kalau iya. misalnya mau join Tapi ke saya nggak di FOSE gitu boleh? ya mungkin nanti bisa ke acara-acaranya Oh, gitu kan. iya, Mungkin iya, mereka iya. mengadakan Partisipasi diskusi ya, Bu, ya, ya. atau mungkin ke tadi Mas misalnya jadi peserta di IAI gitu ya, atau di iya. SMI gitu kan, itu bisa Anda Menarik. jadi panitia atau apa kan. Nah, nanti jadi lama-lama- panitia saya iya, menarik, saya minat tuh. Minat. masalah ya. Nah, tapi Bu, pasti iya, maksud saya kita kalau bicara realitas gitu pasti ada pertanyaan yang timbul kayak gini Bu. Kenapa sih kita harus nerapin itu? Selain bahwa kita adalah selain bahwa kita adalah ya maksudnya selain muslim ya Bu ya, selain muslim, kenapa sih ekonomi Islam itu harus diterapkan gitu, bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kenapa Bu? Ya tadi kan Mas Saira juga bilang ke Iya. saya ya tentang supaya kita selamat gitu Selamat kan. ya, Bu, ya. Nah, kita harus jadi yang namanya hidayah Iya. itu kan tidak selalu datang dengan sendirinya Mhm, ya. Terkadang kita harus mencari gitu ya, berusaha. Nah, dengan kita belajar ekonomi Islam kita artinya berusaha mencari hidayah ya. Hidayah itu datang, kita belajar banyak. Nah, kita bisa menghindari apa yang dalam Islam itu misalnya dilarang, yang mengandung dosa. Nah, kita bisa dengan mudah ya, karena kita paham Iya, ya. iya. Kemudian kita mengaplikasikan ya, sebagai contoh misalnya ekonomi Islam itu misalnya kaitannya dengan bagaimana kita mengkonsumsi suatu barang gitu kan. Nah, dalam Islam kan diajarkan bahwa yang namanya mengkonsumsi barang itu kan ada aturannya. Yang pertama ya dia harus halal ya, Iya. halal secara zatnya, halal secara cara pemerolehannya. Iya. Yang kedua adalah ya bahwa kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu itu juga tidak boleh berlebihan. Berlebihan. Dalam bahasa Arabnya israf gitu ya, dalam istilah ekonomi Islamnya tidak boleh berlebihan, karena yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Iya. Ya. Kemudian ada istilah tabdir ya, mubazir ya, membuang-buang sesuatu itu juga berdosa. Jadi dengan kita paham satu ya ilmu, kita bisa menghindari hal-hal seperti itu ya, sehingga kita terhindar dari dosa seperti itu. Jadi selamat gitu, intinya seperti itu. Artinya Jadi kita harus iya, mengaplikasikan iya, gitu. iya. Artinya dengan paham satu apa dari ekonomi Islam aja kita bisa ibarat kata menarik benang merah bahwa apa nih yang salah sebenarnya gitu dan apa yang harus Ya, dari diperbaiki. kehidupan kita sehari-hari. Iya. Mungkin ya tadi kan saya menjelaskan bahwa yang namanya ekonomi Islam itu diharapkan bisa mentransformasi ya Iya. masyarakat menjadi lebih Islami ya, dalam perspektif tadi pandangan Islam terhadap dunia atau yang saya sebut sebagai Islamic worldview tadi. Iya, Jadi iya. Islam tuh memandang dunia itu seperti ini loh ya, harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kita bisa behavior kita, kemudian perilaku kita ya, lalu kebiasaan kita, apa yang kita konsumsi, semuanya itu sesuai ya dengan apa yang disampaikan oleh Islam, ya, sehingga kita bisa terhindar dari dosa dan selamat seperti Iya, itu. iya. Nah, kalau Ibu pasti kenal dengan istilah mager ya Bu ya. Mager, Mager oke. terus
malas gerak. zona nyaman. Zona nyaman, oke, iya. Itu kan artinya udah jadi bahasa budaya gitu, bahasa budaya hari ini gitu. Nah, ada nggak Bu tips and trick gitu? Bagaimana caranya kayak gini Bu? Misalnya kita mau daftar bank yang lebih punya ranah syariah gitu daripada bank yang konvensional. Tapi kemudahan aksesnya tuh lebih mudah bank Konvensional. konvensional Bu, gitu. Ribet gitu ya, Iya, cari ATM-nya susah ya. cari ATM-nya susah. Belum lagi nanti ada saya ngeluh, pernah denger kayak gini Bu. Aduh, bahasanya nggak ngerti gitu, bahasa ada kayak ke Arab-Araban. Angkat-angkatnya, Nah, mudharabah, itu Bu. musyarakah ya. Itu. Nah, itu mungkin ada tips and trick nggak Bu? Gimana caranya nih warga digital khususnya generasi Z gitu untuk lebih peduli lagi, untuk lebih tertarik lagi bahwa ekonomi Islam tuh Islamic economic literasi yes, begitu ya. itu kurang lebih seperti itu Bu. Nah, oke, tadi kembali kepada tadi niat ya. Iya. Kita harus punya tekad ya supaya tadi mencari hidayah. Yang kedua dari sisi kita sendiri ya. Kita sendiri harus ada tadi tekad untuk menjadi lebih islami, memperbaiki diri. Nah, itu memang harus kita ya semacam kita dogma terus lah ya dalam diri kita berikan penyemangat seperti itu ya. Nah, karena yang sekarang ini tidak ada alasan begitu ya, karena kan kalau misalnya zaman mbah-mbah dulu, mbah kita dulu ya mungkin belum ada ya bank syariah. Oke, itu nggak no choice ya, tidak ada pilihan. Oke, kita masih boleh gitu ya untuk menggunakan misalnya bank konvensional, tapi sekarang sudah ada alternatif gitu ya, artinya sudah tersedia. Nah, kita tidak ada alasan dong gitu ya untuk kemudian tidak berhijrah seperti itu. Di sisi lain yang seperti tadi kemudahan atau apa, Bank Islam akan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi kita dengan kita memakai jasa mereka itu semakin membuat mereka berkembang. Tentunya ada support dari kita, ada dukungan ya pertama itu. Kemudian dari sisi perbankan sendiri ya ini mungkin juga bisa menjadi masukan gitu ya untuk membahasakan akad-akad atau kontrak itu menjadi lebih membumi gitu kan ya, supaya kita ini lebih familiar. Sebenarnya itu bisa diterjemahkan gitu, nggak masalah sih. Ya itu mungkin itu juga kayak ada saya baca wadiah ada segala macam itu. Wadiah, Sementara titipan saya nggak banyak belajar itu. Saya sempat membuat BSI waktu itu, sempat membuat BSI, cuman kayak ini nanti gimana ya alurnya dan segala macamnya gitu kan. Ya, sebenarnya ada banyak nilai-nilai dalam Islam yang kemudian diadopsi oleh Bank Islam ya, Bank Syariah itu. Diantaranya adalah unsur-unsur keadilan, kemudian profit and loss sharing itu kan keadilan ya. Artinya kalau pas lagi untung kita bagi profit gitu, bagi untung, tapi pas bagi rugi juga kita bagi rugi ya. Nah, itu ada asas keadilan di sana. Jadi fairness itu. Nah, jadi ketika ada yang seperti itu ya mungkin kita harusnya support gitu. Untuk supaya dia jadi lebih berkembang. Sama rata sama rasa gitu ya Bu ya. Nah, mungkin lebih ke tadi sih fairness ya. Nah, saya pernah dengar Ibu juga pernah apalagi kuliah di Malaysia ya Bu ya? Oh iya dulu S3. Iya S3. Nah, dan Malaysia juga ngejalanin tentang perbankan syariahnya kalau nggak salah lebih maju daripada Indonesia ya Bu ya? Ya mungkin dari Malaysia sendiri itu karena mereka itu ada dukungan yang cukup bagus ya dari pemerintah ya. Karena mereka itu menerapkan yang namanya Islam adalah agama negara seperti itu. Jadi bagaimana Bank Islam itu bisa berkembang itu mungkin lebih mudah begitu. Namun sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya Indonesia ini bisa berkembang seperti Malaysia. Nah, tapi mereka secara culture kemudian secara memang birokrasi gitu ya mungkin memang mudah gitu. Lebih didukung berarti ya Bu ada. Iya, karena tadi kan mereka punya asas itu ya, Islam adalah agama negara. Iya, menarik. Nah, jadi memang untuk membangkitkan kepedulian itu berawal dari diri sendiri ya Bu ya. Berawal dari tekad yang kuat dan keinginan yang kuat gitu. Nah, mungkin Bu menarik tapi itu aja. Mungkin ada closing statement dulu Bu sebelum tutup. Oke, buat warga digital, mahasiswa Prodi Ekonomi FEB UMY tetap semangat ya untuk tadi mengejar hidayah ya, karena hidayah itu tidak kemudian datang tiba-tiba, tapi Anda harus punya usaha ke sana, kemudian jangan mager gitu ya untuk kemudian mencari aktivitas juga yang berkaitan dengan ekonomi Islam ya, supaya teman-teman bisa belajar banyak gitu ya dari sana, dan mungkin bisa ya dengan cara mengidolakan salah satu figur ekonomi Islam yang memberikan inspirasi bagi Anda semua begitu.
Oke, itu aja Mas. Iya, terima kasih banyak Bu. Pelajaran baru juga. Mungkin bahwa mager itu nggak ngubah apapun ya Bu ya. Iya. Nah, buat warga digital mungkin bisa dicatat poin-poinnya dan bisa diterapkan dan diaplikasikan gitu. Nah, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Singkat, padat, jelas, tapi kalian tahu dan paham makna artinya. Ya, terima kasih Bu Titis udah Sama-sama. menyempatkan waktu, dan juga terima kasih warga digital udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment podcast dan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.